Assalamualaikum Pak Mugi. Waalaikumsalam Pak Ghazali. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih Pak Mugi nih ganggu waktu istirahatnya nih. Wah, Saya lagi ada ini nih, iya, lagi ada beberapa case di anak-anak dalam proses pembelajaran. Oh ya. Makanya nih saya Kira-kira gitu. Kira-kira kepada apa nih tujuan Pak Ghazali kemari? Anak di hutan atau gimana gitu loh Pak? Ada yang mungkin ada perlu di ini? Silakan Pak Ghazali. Ya, jadi mohon kasih dan waktunya nih, saya lagi nyari teman diskusi untuk menyampaikan case yang sedang saya hadapi. Jadi gini nih Pak Mugi, saya mendapati beberapa hari belakangan ini ya, semenjak dimulainya pembelajaran tatap muka offline di sekolah, saya merasakan suasana yang sangat berbeda ya sebelum kondisi pandemi. Ya. Motivasi belajar anak-anak itu sangat menurun gitu. Menurunnya itu bisa terlihat misalkan dari antusias mereka untuk belajar, mengikuti pembelajaran, termasuk misalkan kehadiran. Kadang mereka sering ngantuk juga, gitu. Kadang sering terlambat juga, gitu. Seperti itu tuh yang sedang saya hadapi nih case-nya. Saya berharap nanti hasil diskusi ini dengan Pak Mugi saya bisa menemukan solusi-solusinya, gitu, Pak Mugi. Ya, ini kalau saya lihat kan Pak Ghazali itu punya kemampuan yang luar biasa gitu Pak. Nah, kira-kira kan punya tolak ukur lah kemampuan dari Pak Ghazali ini untuk memecahkan permasalahan. Nah, kira-kira kan bisa mengukur lantas kekuatan apa nih dari Pak Ghazali untuk mencapai tujuan tadi itu Pak? Ya, paling saya sempat mereview kembali dengan kondisi sebelum pandemi. Ya. Saya sempat sih melakukan beberapa improvisasi pembelajaran ya, variasi ya. Dengan kondisi, saya bandingkan juga dengan kondisi sebelum pandemi ya. Tapi memang tidak bertahan lama nih ya, dalam pengaruhnya ketika saya memberikan sebagaimana dulu metode awal pembelajaran interaktif melibatkan anak-anak. Mereka sih aktif di awal ya, tapi setelahnya nggak ini, maksudnya 5-10 menit setelah itu kembali ke posisi awal gitu. Mereka sudah nggak fokus lagi kan, sudah mulai pada ngantuk, tertidur gitu. itu yang saya hadapi tuh Pak Mugi untuk itu. Nah kan dari ngantuk itu berarti kira-kira penyebabnya itu Pak, penyebabnya itu apa? Gitu. Iya. Kemarin ini sih. Kalau dari ngantuk saya sempat bicara juga nih dengan beberapa siswa. Memang ngantuknya itu pengaruh karena game online. Kadang anak-anak ini ya, malam tuh game online. Ya. Apa begadangin sesuatu di media sosial ya. Mereka begadangin di situ ya. Jadi dampaknya ngantuk ketika jam pembelajaran di sekolah. Itu tuh kamu gitu. Ya emang karena kalau kelamaan masa pandemi itu ya orang kan sering main handphone gitu ya. Nah itu kira-kira apa yang Bapak lakukan itu untuk mengatasi semua itu Pak? Untuk mengatasi anak-anak kan udah terbiasa, karena mungkin terbiasa dari udah megang gadget tadi gitu. Yang udah Bapak lakukan apa itu Pak? Ini maksudnya ketergantungan handphone ya, mengurangi itu ya Pak Panggi ya. Ya Bapak mungkin gitu ya. Kita saya sempat menerapkan ini sih sampai dengan sekarang itu saya terapkan ya. Jadi memang anak-anak ketika pembelajaran itu handphone dikumpulkan. Jadi nanti diperkenankan ketika memang ya kita membutuhkan literasi digital ya. Jadi pakai handphone. Itu sih memang yang sudah saya lakukan tuh mengurangi interaksi mereka dengan handphone ketika di sekolah. Jadi handphone dikumpulkan. Itu tuh pembuktian yang sudah saya lakukan, dan itu mungkin menurut saya cukup bagus ya mengurangi interaksi mereka dengan handphone, karena di rumah itu pasti mereka berinteraksinya dengan handphone juga kalau di rumah ya. Jadi sekolah itu saya kurangin di situ. Ya kalau di sekolah kan anak-anak kan suka ini ya. Nah itu selain mengumpulkan handphone biar anak itu kelihatan cerah atau bahagia gitu Pak. Kira-kira
menurut Pak Ghazali apa lagi itu? Saya handphone kan udah saya kurangi interaksi. Mungkin pembelajaran interaktif yang lebih variatif lagi kali ya. Breaking gitu kan. Breaking, ya, mungkin melibatkan gerak-gerak mereka kali ya. Karena kan jadi magar ya. Kadang magarnya itu bisa dengan ice breaking, fun game, diselingin. Apa lagi yang kira-kira dari ice breaking itu sendiri yang melakukan Pak Ghazali atau anaknya? Jadi kadang kalau dia udah malas gitu kan, biar kelihatan kan mengundang gelak semangat untuk teman-teman yang lain gitu. Kalau yang selama ini nih Pak Ghazali udah lakukan itu untuk SPP itu inisiatif Pak Ghazali sendiri atau melibatkan dari bocah-bocah itu juga? Ya paling sih karena lebih besar inisiatif ke saya ya. Tapi kayaknya boleh saya coba sih, ya maksudnya inisiatif anak-anak dan anak-anak yang memimpin ice breaking kali ya. Jadi keterlibatan mereka di situ ya. Kalau kemarin-kemarin sih memang kita lebih banyak inisiatif dan yang memimpin ice breaking itu saya. Gitu. Ya mungkin itu yang tadi saya dapati ya, nggak cukup bertahan lama tuh kondisi mereka aktif di pembelajaran. Mungkin tadi mengaktifkan mereka dengan cara mereka yang berinisiatif untuk memimpin ice breaking itu mungkin bisa menjadi solusi selain tadi mengurangi interaksi mereka dengan gadget dengan dikumpulkan di sekolah ya handphone ya gadgetnya. Ya, itu udah mulai ketemu Pak ya. Nah tentunya Bapak bisa memberikan juga nih untuk hambatan ke depan ya untuk anak-anak biar semangat apa aja hambatannya tuh kan untuk bisa kalau kita kata hambatannya kan bisa antisipasi gitu Pak. Ya. Halo Pak Ghazali. Pak. Aduh. Gimana nih Pak? Pak Indra? Sempat terputus lama tuh. Oh iya. Kenapa nggak ada jaringan? Ya nggak ada jaringan. Ini, sebentar mau dipotong, karena potong repot. Ulang Lanjut lagi. ya. Oke, lanjut. Baik. Ya, karena ada gangguan ya. Oke, silakan lanjut Pak. Bagaimana? Oh ya, tadi kita lanjut hambatan tadi ya, memikirkan hambatan ya Pak ya. Hambatan ketika Bapak kan udah mulai menemukan polanya tadi ya untuk bisa menyemangati anak ya yang dari pandemi kemudian ke posisi yang sekarang biar semangat kembali. Kira ada hambatan kira-kira apa itu hambatannya itu Pak? Ya, hambatan yang sebelumnya sudah saya dapati sih memang agak sulit ya langsung melepas anak-anak dari ketergantungan terhadap handphone gitu. Itu hambatan juga. Karena ketika handphonenya dikumpulkan, kok jangan dikumpulkan kok gitu biasanya. Ya, terus yang kedua memang ini hambatan tersendiri sih ketika memang kita melakukan pembelajaran di waktu-waktu tertentu kita membutuhkan ini literasi digital. Ya. Kita kan literasi digital yang memang ya mau nggak mau kita ini ya membutuhkan handphone atau gadget mereka di situ. Tapi yang sih pada akhirnya ini yang saya mau pegang komitmen mereka ya, ketika menggunakan handphone kita komitmen tuh sesuai dengan pembelajaran di situ. Hambatan yang kedua sih yang kemarin sudah saya dapati seperti itu. Dan hambatan ketiga ini sebenarnya yang memang pada akhirnya berdampak di rumah juga sih. Jadi hambatan itu mungkin di sekolah terkondisikan nih interaksi dengan handphone itu berkurang gitu kan ketergantungannya. Tapi ketika di rumah ini menjadi challenge tersendiri nih. Ketika di rumah itu kembali tuh ke posisi mereka tergantung dengan handphone gitu. Nah itu tuh hambatan yang saya rasakan tuh Pak Mugi. Oke. Tadi hambatan Bapak udah ketahui hambatannya. Berarti kan dengan penghambat itu Bapak bisa menemukan solusinya. Gimana solusi pas menghadapi yang di sekolah tadi dengan solusi juga yang pas ketika di rumah. Kira-kira apa itu solusi dari itu semua Bapak yang Bapak dari hambatan ketahui tadi? Ya apa ya?
hari ya. Perlahan-lahan itu solusinya tuh perlahan-lahan. Mungkin nanti ada sesi-sesi tertentu mereka berinteraksi dengan handphone, tapi dengan tetap itu mendukung pembelajaran mereka. Ya. Jadi perlahan-lahan ya. Itu solusi yang coba mungkin nanti ya coba saya terapkan nih lebih intens kepada anak-anak ketika pembelajaran. Nah, kalau hambatan yang berikutnya ini yang mungkin terkait di rumah kali ya. Kalau di sekolah misalkan tadi terkondisikan dengan solusi seperti itu, tinggal di rumah mungkin ya saya perlu komunikasi kali ya dengan orang tua di rumah nih tentang edukasi penggunaan handphone, itu kan bijak, ya sampai dengan mencoba komunikasi juga terkait apa aja sih yang diakses selama di rumah tuh dengan penggunaan handphone gitu. Ya kalau memang mungkin ketika memang mereka menggunakan handphone, ya itu memang untuk hal-hal yang positif menunjang pembelajaran mereka. Gitu. Itu mungkin ketergantungan yang bisa dikurangi di rumah kali ya, halangan-halangan seperti itu kali ya, gitu ya. Keren Pak Azali Mangkok. Nah tadi udah hambatan ditemukan, terus sudah, nah ini tentunya kan punya rencana nih ya Pak ya. Kira-kira rencana Pak Ghazali selanjutnya untuk mencapai apa anak-anak biar semangat tadi ya, tujuannya kan untuk menyemangati anak, yang mengembalikan semangat anak ya selama yang pandemi tadi gitu, saya konfirmasinya gitu Pak ya. Tujuannya ya Pak. Nah ini kira-kira rencana Pak Ghazali apa nih selanjutnya untuk mengembalikan semangat anak-anak tadi itu Pak? Ya mungkin nanti saya perlu ini juga sih diskusi lanjutan nih sama teman-teman, karena kesempat kepikiran sih misalkan satu hari tanpa gadget baik di sekolah maupun di rumah gitu. Itu rencana besar saya yang melibatkan mungkin nanti melibatkan guru yang lain, melibatkan orang tua gitu. Nah kalau rencana saya ketika di pembelajaran terkait membangkitkan motivasi belajar anak-anak ini karena tadi ketergantungan terhadap handphone, ya rencana saya coba mencari ini kali ya, mencari game-games yang memang berbasis ini aplikasi kali ya, berbasis IT itu aplikasi. Jadi gamenya itu game yang memang tetap di situ ada interaksi mereka dengan IT ya, tapi dalam bentuk fun game atau ice breaking gitu. Itu rencana saya juga sih seperti itu tuh. Selain tadi misalkan rencana melibatkan gerak aktif mereka juga di situ tuh. Itu strateginya Pak ya, termasuk rencana ya. Kalau ada mungkin ada strategi prioritas Pak, ada yang diprioritasin lagi gitu. Kalau mungkin prioritas kayaknya mengalihkan perhatian mereka kali ya dari ketergantungan handphone ke saya coba menyiapkan nih game-game yang memang berbasis aplikasi tuh yang biasa nanti bisa ditampilkan ya lewat ini LCD atau ini screen. Itu kan dia ada tuh beberapa aplikasi. Ini coba saya kumpulkan juga nih nanti aplikasi yang menarik mereka ya di situ. Itu prioritas utama saya sih di situ. Ya sambil nanti saya rencanakan juga hal-hal yang lainnya ya untuk membangun motivasi mereka tadi, misalkan mengurangi ketergantungan terhadap handphone baik di sekolah maupun di rumah. Ya itu kan udah cukup lama Pak ya dari pandemi ke sekarang ini ya Pak. Nah tadi yang dari strategi Bapak Ghazali tadi yang udah Bapak siapkan itu kan pasti Bapak punya target nih, berapa lama mampu mengatasi itu semua gitu kan, targetnya berapa lama gitu Pak kira-kira gitu. Ini ya agak berat ya, memang butuh waktu lama. Tapi kalau untuk rencana yang saya mulai ya saya akan mulai secepatnya. Kalau ini kan akhir pekan ya, mungkin nanti di awal pekan pertama ya. Jadi di weekend ini saya coba nyari nih aplikasi untuk game mengisi waktu luang mereka tuh ketika pembelajaran atau jeda waktu. Jadi saya akan mulai di pekan depan dengan aplikasi game itu ya untuk menggantikan atau memecah ini ya, memecah keboringan mereka mungkin ya, bosan nih gitu kan, nggak ada ini, maksudnya nggak ada aktivitas yang memang berkaitan dengan gadget, makanya kita tampilkan dalam bentuk yang tadi tuh. Nanti bertahap tuh pekan berikutnya mungkin saya akan komunikasi juga dengan orang tua gitu. Berharap sih
nanti ada usulan juga ke sekolah nih untuk melakukan edukasi terhadap gadget. Mungkin itu kali ya yang bisa saya lakukan di ke depan ini. Nah, selain orang tua, siapa yang kira-kira nanti bisa dilibatkan dalam untuk bisa menjaga apa tentunya punya komitmen ya Pak ya untuk rencana tadi Pak ya. Nah, komitmen ya, tentunya harus komitmen dulu kali ya Pak ya. Nah, itu untuk komitmennya ya, mungkin terhadap rencana tadi apa itu Pak, komitmen Bapak? Ya, ini berat sih kalau saya jalanin sendiri nih. Ya, saya pasti membutuhkan ini ya, membutuhkan tutor guru yang lain gitu kan. Nah, Kalau pasti gitu kan. Kalau sekolah guru yang lain, nanti kalau bicara sekolah itu ya mungkin ini yang coba saya usulkan ya, akan mengadakan semacam seminar tentang bijak menggunakan gadget. Ini kayaknya penting juga nih di sini. Terus pihak yang saya libatkan ketiga itu adalah orang tua ya, karena keberhasilan pendidikan itu kan ya ada faktor sumbangsi juga dari lingkungan di keluarga ya. Nah itu pihak-pihak yang saya libatkan. Ya ketika nanti seminar ya kita mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya untuk memberikan seminar ya, atau materi terkait bijak dalam penggunaan gadget. Ya udah ketemu ya Pak, berarti udah jalan keluarnya berarti apa tadi tuh Pak? Ya jalan keluar solusinya tadi mulai dari saya coba memunculkan game-game yang berbasis aplikasi Android atau aplikasi ini ya IT ya di situ. Lalu saya coba berkolaborasi dengan guru-guru yang lain nih dan kepala sekolah ya untuk melakukan semacam seminar ya bijak penggunaan gadget. Lalu saya juga coba komunikasi dengan orang tua ya terkait penggunaan gadget anak-anak di rumah gitu kan, itu tetap harus diarahkan juga ya. Terus itu mungkin ya hasil ini nih, hasil saya coba diskus dengan Pak Mugi nih ya. Ya sudah ketemu ya Pak ya, kita udah mulai itu Pak ya. Kapan mulai dijalankan itu Pak ya. Kalau Senin pekan depan nih ya. Jadi weekend ini saya coba nyari-nyari ini nih. Ada tindak lanjutnya nanti gimana gitu Pak. Ya mungkin nanti tindak lanjut kemana? Tindak lanjutnya nanti setelah proses ini saya terapkan ya, rencana saya terapkan ya, mohon next nanti ke depannya saya mau waktunya lagi nih Pak Mugi nih buat berdiskusi lanjutan nih dari hasil pembicaraan kita hari ini nih gitu Pak Mugi. Ya Pak, jadi memang luar biasa nih ya, udah bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak ya. Ini kan berkat bantuan Pak Mugi juga nih ya, kita sama-sama lah Pak. Waktunya sedia ya. Makasih nih Pak Mugi nih. Siap. Berarti udah siap Pak ya, udah bisa menstabilkan lagi mudah-mudahan Pak ya, menstabilkan suasana anak-anak untuk tetap semangat belajar, pulih kembali seperti semula, gitu Pak ya. Baik. Ya, terima kasih nih Pak Mugi nih atas waktunya. Berarti udah beres Saya semua Pak sementara ya, nggak ada yang diselesaikan lagi masalahnya ya. Ya sementara cukup kali karena udah malam nih biar Pak Mugi bisa istirahat juga. Oke, lanjut dari liburan ya. Lancar. Oke Pak, makasih Pak. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih ya. Sampai ketemu ya Pak ya. Mohon pamit ya Pak Mugi ya. Ya, mari Pak. Oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih perasaannya Pak Ahmad setelah sudah coaching bersama Pak Mugi ini? Ya, perasaannya puas ya, senang ya. Karena ada teman yang bisa diajak ini diskusi di tengah kesibukan dan banyaknya masalah ya. Lagi tadi yang saya coba sampaikan ya, topik pembahasan atau percakapan itu memang itu real yang sedang saya hadapi sih gitu kan. Ketika belajar anak-anak itu memang terasa beda banget. Terasa ya. Antara kondisi sebelum pandemi ya, kondisi pandemi dan setelah pandemi gitu. Betul. Ya terasa ya dalam coaching ini terasa banget kemitraannya ya, kreatifnya, jadi memaksimalkan potensi diri yang sudah ada dari diri coachnya sendiri
dan coaching hanya membantu bagaimana bisa memaksimalkan potensi diri dari coachnya ya. Tadi saya lihat memang terkait dengan identifikasi masalahnya sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian rencana aksinya juga sudah keluar ada ya. Ada pembelajarannya aktif, kemudian ada games yang interaktif, kemudian ada mengesampingkan HP-nya ya. Jadi sudah timbul, sudah ada rencana-rencana aksi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Kemudian inisiatif anak-anak dan pelibatan anak-anak yang sudah disampaikan juga ya dalam pembelajarannya, sehingga salah satunya bisa mungkin menjadi siswa tersebut lebih giat lagi semangatnya, motivasinya. Kemudian tadi yang untuk tanggung jawabnya juga sudah ini ya, komitmennya dalam pelaksanaannya juga sudah tampak. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai observer. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.